Sepanjang sejarah manusia, kekerasan tidak pernah mati. Di dunia modern, ideologi kekerasan makin mengerikan karena dicangkokkan pada apa yang kemudian disebut sebagai terorisme. Setelah teror mengguncang Jakarta, sejumlah pihak kemudian menyerukan kepada warga Indonesia untuk tidak takut terhadap teror. Dalam tanda pagar, kami tidak takut. Hashtagnya memang kami tidak takut. Saya sih membayangkan kami tidak takut, tetapi kami harus waspada, begitu kan? Sekedar tidak takut tidak menyelesaikan soal. Ya. Lung, ini juga perubahan di masyarakat kita yang sangat menarik. Ya. Saya bisa membayangkan ketika bom Bali 1 dan 2, kemudian Marriott, kemudian Australia. Rekaman pembom dari CCTV gitu ya. Reaksi publik itu menurut saya lebih banyak takut. Tetapi sekarang justru publik itu bersuara untuk mengatakan kami tidak takut. Kita lihat media, sosial media, kemudian lihat di televisi, lihat judul-judul koran hari ini, semua mengatakan bahwa kita lawan. Gitu. Kami tidak takut. Ya. Ada itu tanda perlawanan Pray kepada for teror, Jakarta, ya. lalu kemudian kami tidak takut. Itu tanda masyarakat itu sudah mulai solid untuk melawan. Paling tidak lewat kata-kata. Oke. Paling tidak. Mas Wahyu? Setuju. Memang ini kayaknya ada tumbuh kesadaran kolektif dari semua pihak, terutama juga di media massa. Kita seperti sepakat ada punya nilai berita yang luar biasa yang namanya terorisme ini, Pak. Jadi untuk itu baguslah kalau dengan BNPT itu kita dapat info-info bisa kerjasama, ya kan, untuk mengatasi problem deradikalisasi. Ya. Dengan reaksi seperti ini, Pak Saud, sebenarnya kondisi yang cukup menguntungkan buat memerangi terorisme. Ya, memang ini suatu hal yang sangat positif dalam rangka untuk mendukung kita mengantisipasi perkembangan radikalisme terorisme ini. Di samping memang sudah ada statement atau kemauan untuk melawan, juga kita harapkan peran sertanya. Masyarakat mempunyai peran serta yang sangat penting, seperti misalnya pemantauan di lingkungan masing-masing. Ya. Bila mana menemukan ada kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat yang asing, yang bukan masyarakat setempat, yang dicurigai, apalagi mereka ini cenderung eksklusif, ini bisa diinformasikan, bisa dilaporkan kepada aparat keamanan terdekat. Dalam rangka nanti untuk kita mencoba melaksanakan dialog, mereka ini dari mana, siapa. Nah, ini kepedulian. Yang kedua, kemudian yang kedua, kita juga masyarakat juga peduli terhadap anak-anak kita, terhadap putra-putri kita, terhadap lingkungan kita. Seperti misalnya saat ini, sosial media ini merupakan salah satu wahana yang paling mudah untuk merekrut radikalisme terorisme ini. Dan sekarang semua usia yang melek dengan IT bisa belajar di sini, bisa menggunakan ini sehingga kepada orang tua supaya memonitor dan mengawasi anak-anak masing-masing, baik lingkungan sekolah maupun di lingkungan pergaulan sehari-hari. Ya, sosial media banyak hal-hal yang bisa dipelajari untuk radikalisme. Termasuk juga Mbak satu lagi, kita harapkan ulama. Ulama yang melihat di berbagai sosial media ini ada suatu tulisan yang berkonotasi mengandung konten negatif atau mengajarkan suatu ajaran-ajaran agama yang menyimpang dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini supaya diluruskan, diberikan koreksi sehingga masyarakat bisa membaca bagaimana yang sebenarnya, tidak hanya membaca apa yang ada saja sudah kemauan daripada orang Mas menulis. Nasir, ada tadi saya bilang tadi Pak Saud katakan sosial media untuk mengajarkan radikalisme itu mudah. Tapi kita kemarin juga melihat sosial media menggalang untuk melawan radikalisme, melawan terorisme. Itu dia uniknya, uniknya kita di sini, ya kan? Kita tidak memban, maksudnya tidak memblok, begitu kan? Mereka bebas berekspresi. Itu yang perlu partisipasi masyarakat untuk menolak. Ya, mereka aktif loh. Mereka aktif dalam menggunakan media sosial. Mereka aktif menyebarkan propaganda. Mereka aktif menyebarkan rasa kebencian dan hasutan. Ya, dan jangan pula mudah terpercaya dengan broadcast. Ya kan? Kadang broadcast itu banyak ya. Iya, broadcast. Tapi bagaimana kemudian katanya jangan lagi datang ke restoran-restorannya ada unsur barat lah, apa dan lain-lain itu. Ada broadcast seperti itu. Bagaimana kemudian dengan sebaliknya menggunakan sosial media juga untuk menggalang melawan terorisme. Ya itu dia tadi. Dua sisi mata uang memang. Ya, semuanya harus aktif begitulah. Itu Pak Saud harus sering-sering buka sosial media. Makanya kita sudah membuka 3 website. Damailahindonesia.com, jalandamai.org dan bnp.go.id. Di sini kita sharing.
Kita juga mengupload, meluruskan berbagai informasi dan juga sharing. Mungkin ada masyarakat yang melihat ada suatu konten yang negatif, takut untuk melaporkannya ke Dirjen Aptika Kemenkominfo, lapor kepada kami. Berarti kami teruskan ke Dirjen Aptika Kemenkominfo. Kita hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statementnya untuk melawan terorisme. Ya, benih-benih terorisme itu dimanapun dalam bentuk apapun harus ditumpas sejak dini. Itu aja. Jadi ya kita sebagai jurnalis berperan penting dalam hal ini untuk menyadarkan masyarakat secara kolegial. Mas Nasir, boleh saya dapatkan closing statement? Masyarakat harus peka, ya, peka terhadap dirinya, keluarganya, dan tetangga-tetangganya supaya kita bisa sama-sama memberantas terorisme. Pak Saud, ada imbauan? Pelaku terorisme itu adalah saudara kita juga. Yap. Bukan musuh kita, tapi saudara kita yang kita harus rubah. Kita harus sadarkan mereka supaya kembali kepada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau musuh itu kill or to be kill, tapi ini kita harus merubah. Kalau dia dibunuh, dia sukses, dia berhasil. Tapi kalau kita merubah pemahaman pola dia, pandang mereka, pola pandang dia, ini kita berhasil. Ini yang kita harus keinikan. Karena bagaimanapun kita bunuh satu akan muncul para teroris-teroris baru. Tapi kalau kita rubah mindsetnya, ini harapan bisa merubah yang lain sehingga negara kita ini menjadi aman, tertib dan terkendali. Itu gunanya deradikalisasi ya, Pak, ya. Menjadi negara yang betul-betul yang rahmatan lil alamin apa untuk ajaran Islam bilang kita kan. Baik, Bang Don. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa salah satu blessing dari kejadian kemarin adalah kita bisa melihat solidaritas masyarakat lewat sosmed untuk melawan dan tidak takut. Tetapi kan tidak cukup sampai di situ. Sosmed ini juga bisa digunakan untuk tidak sekedar menulis, tidak sekedar menyampaikan. Kalau sekedar menulis itu NATO namanya, jadi no action talk only. Tapi kalau seperti kata Pak Saud tadi, yang ada di sekitar kita itu paling tidak masih ada 40 orang tadi yang ada di sekitar kita ini. Itu harus menjadi perhatian. Kalau sesuatu di lingkungan itu ganjil, menurut saya tempatnya Pak Saud kan selalu terbuka untuk kemudian disampaikan, dan aparat kita juga sangat terbuka. Apalagi kalau kita melihat bahwa pelajaran yang paling besar kemarin itu adalah bagaimana aparat kita sangat cepat. Karena sangat cepat, lalu kemudian kita lihat kejadian ini tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Katanya rupiah tetap tegak, walaupun BI rate turun, tapi semua masih oke-oke. Tapi tetap menimbulkan optimisme itu ya. Iya, karena reaksinya juga cepat, semua diatasi dengan segera. Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headline. Itulah The Headline kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.